bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Eko Sugiono, asal instansi SMK Negeri 1 Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Teknik Otomotif di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktik UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan KD mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan sistem pengapian konvensional untuk kelas 12 TKRO dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan lancar. Ya, untuk pembelajaran hari ini sebelum memulai pembelajaran, ya, marilah kita berdoa dulu untuk keberkahan dan juga kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan untuk memulai kegiatan berdoa. Tuhan kelasnya bisa berdoa dulu. Untuk pengalaman pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih Pak kelas telah memimpin doa. Ya, untuk menambah semangat kita sebelum mulai pelajaran seperti biasa ya. Nanti kalian bisa melaksanakan prosesi dulu ya. Untuk prosesi online-nya kalian bisa buka di link yang sudah Bapak bagikan. Silakan bisa dibuka ya di grup WA kelas yang sudah Bapak bagikan untuk melakukan prosesi online. Ya, silakan. Baik, sudah semua? Ya, sudah selesai masalah prosesi ya. Hadir semua ya, sudah Bapak cek, hadir semua. Terima kasih untuk kalian yang telah hadir semua. Oke, untuk melanjutkan kita dalam pelajaran hari ini seperti biasa kita berikan yang terlebih dahulu. Semangat pagi. Hari SMK. 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 Stand up. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, untuk pelajaran ini ya, kalian telah semangat, maka Bapak lanjutkan. Ya, untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari terkait dengan sistem pengapian konvensional ya. Nah, kemudian dari pelajaran tersebut Bapak sampaikan untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mendiagnosis kerusakan ya, sistem pengapian konvensional. Kemudian setelah itu kalian bisa memperbaiki kerusakan sistem pengapian konvensional ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya nanti dari data pengetahuan ada mengidentifikasi ya, gejala kerusakan sistem pengapian konvensional, menganalisis kemungkinan penyebab yang terjadi, kemudian menguraikan prosedur pemeriksaan pada sistem pengapian konvensional. Nah, selanjutnya untuk IPK keterampilannya yaitu memeriksa kerusakan komponen pada sistem pengapian konvensional, kemudian memperbaiki kerusakan sistem pengapian konvensional dan juga menguji hasil perbaikan yang telah kalian lakukan pada sistem pengapian konvensional. Nah, bisa dipahami? Oke, lanjutkan. Kemudian dari pembelajaran tersebut nanti ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari pembelajaran tersebut yaitu untuk pengetahuannya
melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi ya dari sumber belajar tentunya, nanti kalian bisa mengidentifikasi gejala kerusakan yang terjadi pada sistem pengapian konvensional. Kemudian kalian bisa menganalisis kemungkinan penyebab yang terjadi dan menguraikan prosedur pemeriksaan pada sistem pengapian konvensional. Nah, selanjutnya untuk anak keterampilannya melalui kegiatan praktik ya dengan model pembelajaran kita nanti model pembelajaran problem based learning. Diharapkan kalian mampu memeriksa, kemudian memperbaiki dan menguji hasil perbaikan yang telah kalian laksanakan dari kegiatan tersebut dan kalian bisa melaksanakan dengan tentunya kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab ya, dalam melaksanakan kegiatan praktik. Begitu ya? Bisa dilaksanakan nanti? Ya, terima kasih. Kemudian dari proses pembelajaran kita, Bapak jelaskan terkait gambaran pembelajaran kita terkait modul pembelajaran problem based learning dengan materi sistem pengapian konvensional, yaitu kita akan mereview dulu terkait pembelajaran sebelumnya ya, mungkin di kelas 11 kalian telah mempelajari materi sistem pengapian konvensional. Kemudian kita ulas lagi di kelas 12 ini ya. Kemudian mengamati masalah ya atau permasalahan yang timbul dari permasalahan pada sistem pengapian konvensional melalui tayangan video. Nanti Bapak akan tunjukkan tayangan videonya. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi gejala kerusakan yang terjadi dari problem yang tadi saya sampaikan di awal atau masalahnya apa. Untuk teknik penilaian yang Bapak gunakan di sini yang pertama yaitu terkait self evaluasi tadi. Kemudian ada diskusi kelompok atau melalui diskusi kelompok belajar. Yang ketiga melalui kegiatan kinerja atau praktik. Nah, yang terakhir adalah presentasi. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, baik, sebelum masuk ke pembelajaran kita, ya, pelajaran kita, tentunya kita akan mengulas kembali atau mereview kembali sesuai dengan gambaran pembelajaran kita ini, ya. Bapak akan tanya dulu terkait sistem pengapian konvensional, ya. Di kelas 11 kalian sudah pernah mempelajari, ya. Sekarang saya tanya lagi coba. Sistem pengapian konvensional di dalam sistem engine atau kelistrikan engine itu berfungsi untuk apa? Atau gunanya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Sistem pengapian konvensional adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api pada busi guna membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Ya, sistem pengapian konvensional ya yang sudah dijelaskan Mas Ivan, ya betul ya. Jadi sistem pengapian konvensional berfungsi untuk menghasilkan atau memberikan percikan bunga api busi ya untuk membakar campuran bahan bakar dan udara yang sudah secara homogen atau merata yang akan dibakar di mana? Di ruang bakar, ya kan? Nah, secara beraturan ya melalui proses kerja mesin ya. Gitu ya. Kemudian pada sistem pengapian konvensional tentunya ada beberapa komponen-komponen ya. Komponen utama atau komponen-komponen yang ada di dalam sistem pengapian konvensional ya. Apa saja kira-kira Mas? Ada yang bisa menjawab? Contoh dulu ya. Iya. Saya Pak, kunci kotak, kabel busi, lalu distributor, baterai, lalu busi, lalu koin. Iya, tepuk tangan untuk Mas Ambian. Betul sekali. Nah, ini adalah komponen-komponen utama. Ini adalah komponen utama sistem pengapian konvensional yang tentunya sudah kalian pelajari ya di kelas 11. Ini yang pertama yaitu kunci kentak ya. Kemudian yang kedua ada kabel busi, yang ketiga distributor, 4 baterai, 5 busi ya, 6 koin
Ya, sudah hatam semua ya? Ya, sudah hatam semua. Sudah paham? Nah, kemudian dari pembelajaran sistem pengapian konvensional, di pembelajaran kita di kelas 12 ini, kalian nanti akan mendiagnosis, ya, mendiagnosis dan juga memperbaiki kerusakannya, ya. Jadi kalau di kelas 11 kalian sudah belajar terkait dengan komponennya, kemudian fungsinya apa, ya, cara kerjanya gimana. Sekarang dari materi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, nanti akan lebih levelnya lebih tinggi lagi, yaitu mendiagnosis kerusakannya, ya. Diibaratkan kalian sebagai seorang mekanik, ya. Oke, nah di sini coba Bapak akan menampilkan, ya, sebuah video permasalahan yang terkait atau kaitannya dengan sistem pengapian konvensional, ya. Tolong nanti ini diamati betul-betul apa permasalahan yang terjadi sehingga kalian bisa menemukan jawaban ataupun solusi dari permasalahan tersebut. Saya di engine punya masalah, mesin tidak bisa hidup. Mari kita cek. Mesin tidak bisa hidup. Mari kita cek pada sistem pengapian percikan bunga api. Kita cek percikan bunga api. Dan ternyata percikan bunga api tidak ada. Ya, sudah diamati? Ya, sudah ya. Nah, dari video itu tadi dijelaskan ada permasalahan di dalam sistem pengapian. Permasalahan yang tadi ditayangkan oleh video, ya. Ada yang bisa menyebutkan? Coba. Yang pertama, busi mati. Kedua, kabel tegangan tinggi bocor berlebihan. Yang ketiga, rotor tidak terpasang. Oke, terima kasih. Terukan untuk Mas Yudi, ya. Akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Dari permasalahan tersebut nanti kalian akan berdiskusi yang lebih jelas terkait permasalahan yang Bapak paparkan tadi, agar kalian bisa memahami sebenarnya apa saja, ya, tidak hanya yang Bapak jelaskan tadi. Nah, melalui kelompok nanti kalian bisa berdiskusi secara berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, terkait permasalahan tadi mesin tidak dapat hidup dan busi tidak menyala, ya. Bisa dipahami dari permasalahan? Oke. Sekarang untuk kegiatan diskusi kelompok, silakan kalian bisa berkelompok, ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3, ya. Silakan bisa mengelompok sesuai kelompoknya. Kursinya bisa meningkat, ya. Silakan. Baik, sudah mengelompok semuanya? Ya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Silakan, ini maksudnya kelompok 1. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3. Baik, nanti kalian buka di halaman 2, ya, untuk lembar kerja diskusi, ya, terkait permasalahan tadi yang Bapak sampaikan pada sistem pengapian konvensional. Mesin tidak bisa menyala dan businya tidak memercik. Nah, itu dituliskan di halaman kedua, ya, di bagian tabel, ya. Kalian bisa tuliskan di situ. Kemudian kalian bisa diskusi, mencari informasi tersebut melalui sumber belajar yang Bapak kirimkan linknya di Google Drive. Kalian bisa buka di situ atau kalian bisa melihat di buku cetak atau manual book yang ada di depan, ya. Silakan.
modul dan juga belajar yang terlihat di link modulnya. Ini ditulisnya di sini. Garis tinggal Pak. Iya. Garis itu. Ada kesulitan kelompok 1. Nah, jadi kalau ini berarti yang diperiksa apa Mas? Ya, cek tahanan. Kalau koin berarti tahanan koin kan primary koin dan secondary koin. Sebenarnya dari ini cara koinnya adalah kalau koin kan berarti unit berarti harus ini. Caranya gimana? Ngecek tahanan kabel bergerak tinggi caranya gimana? Ya, nanti jawabnya itu. Di sini juga bisa, kan cari sini udah. Di sini juga ada, ya. Ini juga ada. Minta kasih. Nah, itu. Kemungkinan lepas ini dicari di sini juga ada. Lembar halaman 4 halaman 4. Ada kesulitan kelompok 1? Masih? Ya. Kelompok 2? Masih mengerjakan? Kelompok 3? Ya, bisa dilanjutkan dulu. Ya, sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Oke, sudah. Kelompok 3? Sudah selesai. Ya baik, waktunya telah selesai untuk sesi diskusi ini. Ya, kalian bisa menyimpan kembali itu hasil diskusinya. Nanti akan kalian buktikan di dalam pembelajaran praktik setelah ini ya. Oke baik, sekarang perhatikan dulu ke depan. Ya, jika sudah selesai semua, ya dari diskusi tadi, ya dari diskusi yang kalian lakukan ternyata mencari informasi di berbagai sumber itu banyak sekali ya. Nah, tidak lebih dari satu. Sudah banyak informasi yang kalian dapatkan itu nanti akan dibuktikan melalui kegiatan praktek ya, kegiatan praktek atau penyelidikan. Nah, itu nanti kalian bisa melaksanakan praktek setelah ini ya, bisa mengambil peralatan dan juga asisten ya. Nanti bisa dibawa ke area praktek sini ya. Kalian bisa melaksanakan praktek, waktunya nanti 1 jam ya, 1 jam untuk melaksanakan praktek. Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Ya, silakan jika bisa dipahami dan bisa dilaksanakan, kalian bisa melaksanakan mulai dari sekarang. Ya, silakan.
Kursinya bisa disingkirkan dulu ya ke sisi kanan atau kiri. Ya, silakan kalian bisa mengambil peralatannya. Coba sekali lagi. Nah, ini itu. Ya. Silakan kamu periksa dulu. Bisa ngumpul Pak di sekunder ya. Nah itu mau berapa? Tahanan kabel tegangan bibirnya produksi berapa standarnya? Ya kilo ohm. Ya kebanyakan kalau tidak yang lain kan bisa mengerjakan yang lain Mas. Nah, koil kan bisa ini loh Mas, koil kumparan primer, kumparan sekunder. Nih kumparan primer koil coba cepatkan Mas. Satunya positif, satunya sekunder. Nanti kalau nah berapa hasilnya dibaca. Berapa? 9. Ini kali 1 K ya, berarti kalikan berapa? 9. Kamu uji ulang, dinyalakan coba. Timingnya diukur sama gelarnya. Bakulinya. Iya, apa? Mau naik.
Bisa dirapikan dulu alat-alatnya. Oke, dirapikan. Dibersihkan dulu semuanya ya. Silakan K3-nya diterapkan ya. Semua peralatan rapi ya, alat-alatnya. Nomor 1 apa? Nomor 1 ya. Nomor 2, nomor 3 ya. Baik, kalian melaksanakan pendidikan atau praktek ya terkait dengan permasalahan tadi yang kalian selidiki ya. Nah, nanti setelah ini kalian sudah menyimpulkan hasilnya ya. Sudah semua. Nah, kalian bisa melaksanakan presentasi ya terkait hasil pemeriksaan kalian ya di depan ya, nanti dimulai dari ruang 1 bisa mempresentasikan di depan ya. Silakan dari ruang 1 untuk mempresentasikan di depan ya. Perwakilan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farol Alim dan teman saya Nanda Ilham Polisi. Di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu gangguan atau gejala pada kendaraan. Salah satunya yaitu mesin tidak dapat hidup. Kemungkinan penyebab gangguan yaitu mungkin kabel tegangan tinggi bocor. Dengan cara pemeriksaan komponen yaitu mengecek tahanan kabel tegangan tinggi, yaitu dengan menggunakan multitester dengan standar kurang dari 25 k ohm. Solusi perbaikan yaitu jika kabel tegangan tinggi tidak sesuai standar, maka mengganti kabel dengan yang baru. Terus sudah, oke. Terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompok 1 yang presentasi? Silakan. Ya, Mas Akbar. Cara pengecekan kabel tegangan ini. Iya, caranya gimana Mas? Kalau kamu meriksa tadi, kalau dari pemeriksaan kamu? Cara mengecek kabel tegangan tinggi menggunakan multitester dengan menghubungkan kabel positif dan negatif ke ujung kabel tegangan tinggi. Iya, standarnya berapa? Kurang dari 25 kilo ohm. Ya, kalau lebih dari 25 kilo gimana kesimpulannya? Tidak baik karena Itu sama Kami akan mempresentasikan hasil praktek dari kelompok kami. Nama saya Adi Soleh dan Saya tetapi ya. yang pertama kemungkinan penyebab dari gangguan pusat nyala. Pertama, masalahnya mesin setengah hidup. Kemungkinan penyebab gangguan yaitu deposit
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Fajar Widianto dan ini teman saya Pertama, gejala atau gangguan pada kendaraan mesin tidak bisa menyala. Kemungkinan penyebabnya koil mati, kabel putus, busi mati, platina terganjal kotoran, dan kondensor mati. Pemeriksaan komponennya periksa kabel busi, periksa busi, platina, dan kondensor, dan koil. Solusi atau perbaikannya, bila koil mati, ganti koil, kabel putus, ganti kabel. Bila busi mati, ganti busi. Bila platina terganjal atau kotoran, bersihkan platina. Bila kondensor mati, ganti kondensor. Ya, silakan dari kelompok lain atau temannya ada yang menanggapi atau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara pengecekan platina? Cara pengecekan platina secara visual yaitu buka dari buka atau distributor putar puli pada mesin di top 1, kemudian putar kunci kotak pada start, lalu geser-geser distributor apabila ada percikan berarti platina masih dalam kondisi baik. Sudah. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 telah berpresentasi. Silakan bisa ditutup. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ayo, luar biasa sekali ya untuk masing-masing kelompok telah melakukan presentasi dan penilaiannya sudah lengkap ya dari diskusi kemudian praktek dan juga presentasi ya. Jadi setelah ini kalian bisa mengerjakan soal evaluasi ya. Materinya dari materi yang kalian praktekkan atau materi kita pada hari ini terkait mendiagnosis dan memperbaiki sistem pengapian konvensional ya. Nah, kalian bisa scan QR code-nya atau linknya yang sudah bagikan di grup. Silakan kalian bisa buka, mengerjakan soal dalam waktu 5 menit ya cukup. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Oke, sudah semua mengerjakan soalnya? Sudah. Terima kasih sudah melaksanakan ya evaluasi pembelajaran. Ya, setelah mengerjakan soal, kalian setelah ini bisa mengerjakan refleksi pembelajarannya juga ya. Silakan kembali ya menggunakan QR code, bisa di-scan saja atau linknya bisa kalian klik ya. Baik, sudah selesai? Ya. Sudah, oke. Nah, kalian sudah melewati semuanya refleksi pembelajaran. Selanjutnya dari pembelajaran kita dari awal pembelajaran hingga akhir ini, tentunya ada pembelajaran yang kita dapatkan. Ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Ya, silakan Mas Akbar. Ya, betul. Kesimpulan pelajaran hari ini untuk melakukan diagnosis suatu permasalahan pada mesin, khususnya mesin yang menggunakan sistem pengapian konvensional, kita harus 1. Mengidentifikasi gejala atau masalahnya apa. 2. Menentukan penyebab kerusakan atau masalahnya. 3. Melakukan pemeriksaan pada komponen atau sistem yang ada. 4. Melakukan perbaikan serta pengujian pada mesin tersebut setelah diperbaiki. Oke, betul sekali. Oke, terima untuk Mas Akbar. Iya, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya dari terkait pembelajaran sistem pengapian konvensional.
kalian telah belajar terkait pendiagnosis dan memperbaiki sistem pengapian konvensional. Tentunya dari awal kalian bisa mengidentifikasi ya gejala yang muncul, kemudian kemungkinan penyebab yang ditimbulkan. Nah, dari kemungkinan itu nanti akan dicari solusi ya perbaikannya. Nah, dari solusi perbaikan nanti kalian akan melakukan perbaikannya. Setelah diperbaiki nanti akan diukur dan diperiksa ulang atau diuji. Nah, begitu dari pembelajaran kita di pagi hari. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan sekian ya, dan saya sampaikan terima kasih. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Baik, terima kasih untuk kelas telah memimpin doa. Ya, untuk selanjutnya ya dari pembelajaran kita yang telah kita laksanakan, nanti di pembelajaran selanjutnya kalian bisa mempelajari terkait sistem starter ya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk pembelajaran hari ini nanti kalian juga bisa membuat laporan individu atau laporan praktik secara mandiri ya. Terima kasih pelajaran kita. Saya mengenai pelajaran ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong